untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan takut, jangan ragu, karena mengharap bicaralah yang lengkap, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu yang lagi Terima kasih kepada Pak Somad, kemudian Pak Bayan Tompel, Mbah Mudin, Mas Parjo, Mas Joni. Semua sudah berkenan hadir di rumah saya. Nah, pada kesempatan ini bapak-bapak saya undang, memang ada persoalan yang sangat penting. Nah, dari itu Pak Somad, nanti saya akan benar-benar minta perhatian Bapak dan solusi atas masalah yang kita hadapi bersama. Nah, dari itu Pak Somad, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu. Kalau perlu apa yang disampaikan, silakan disampaikan. Nah, sekali lagi terima kasih atas kedatangannya, telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk hadir di sini. Nah, Pak Somad, terima kasih atas kehadirannya. Baik. Saya hadir karena memang mendapat undangan. Karena mendapat undangan itulah saya kemudian hadir. Maka kehadiran saya ini sebenarnya memenuhi undangan. Sebab memang ada undangan itulah saya harus hadir. Kalau saya tidak hadir berarti saya tidak memenuhi undangan. Maka supaya saya bisa memenuhi undangan, saya hadir. Terima kasih. Bisa bikin perut mules. Ya Pak Somad, karena memang Bapak saya tunggu-tunggu, karena memang kita akan berbicara persoalan yang sangat penting. Nah, bagus. Setuju sekali. Kalau ada persoalan penting memang harus kita bicarakan. Tentu yang kita bicarakan menyangkut persoalan yang sangat penting. Sebab kalau persoalan tidak penting tidak perlu kita bicarakan. Maka mari kita bicarakan, sebab ini menyangkut persoalan yang sangat penting. Mengingat persoalan pentingnya itulah, maka mari segera kita bicarakan.
Terima kasih. Ini kalau saya ngajak ngomongan Pak Soma terus, semalam ini otak saya bisa ambiar. Ambiar. Begini. Itu siapa itu? Kok semua malah jadi sodrun? Ya begini saja nih Pak Juragan Bidur. Ini langsung saja ada persoalan apa? Terus terang kita semua ini jadi bertanya-tanya. Sebab saya begitu seriusnya Bapak mengundang kita semua. Bahkan undangannya malah disertai fasilitas macam-macam yang intinya supaya kami benar-benar menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Silakan Juragan Bidur. Ada persoalan apa ini? Nah, begini. Mengapa Pak Somet, Pak Bayan Tumpel dan Mbah Mudin juga Mas Parjo dan Joni saya undang? Karena ini sesungguhnya bisa dikatakan ada persoalan yang memang sangat penting. Nah, persoalan ini menyangkut fenomena Eyang Sidik Wacono. Nah, mengapa Eyang Sidik Wacono yang membuka praktek perdukunan ternyata mengundang antusias warga masyarakat Bangunjiwo dan sekitarnya. Nah, itu yang sesungguhnya harus kita waspadai, harus kita perhatikan. Nah, tadi dulu tuh. Bukankah itu malah bagus Juragan Betul? Artinya apa? Eyang Sidik Wacono membantu masyarakat sekitar yang kebanyakan memang tidak mampu sehingga mereka bisa berobat, bisa menjaga kesehatan mereka. Bukankah ini juga bagus? Toh saya dengar-dengar Eyang Sidik Wacono juga tidak memasang tarif bahwa kebanyakan malah mayoritas diberi jasa penyembuhan secara cuma-cuma alias gratis. Bukankah itu bagus? Nah, justru disitulah letaknya. Bagus untuk mereka, tidak bagus buat kita. Nah, maka mengapa kita semua harus waspada saya bilang? Sebab ini menyangkut masa depan usaha dan bisnis kita. Nah, itu yang saya maksudnya. Duh, maksudnya udah iya. Saya kan sudah buka poliklinik, ya, usaha jasa kesehatan, rumah sakit yang sekarang dikelola oleh Pak Bayan Tumpel. Belakangan omsetnya menurun. Saya justru mau minta pertanggungjawaban dari Bayan Tumpel. Mengapa kok sampai omsetnya menurun? Itu loh. Pasiennya jumlahnya berkurang sehingga apa? Tentu saja rumah sakit menjadi tekor. Nah, bagaimana Pak Bayan? Nah, itu sesungguhnya menurun memang betul sekali. Ini karena banyak pasien yang kemudian lari ke rumahnya Mbah Sidik Wacono. Di samping itu mungkin ini gara-gara ini si Joni ini. Joni, kamu kalau jaga jangan terlalu galak ya. Karena kamu kalau terlalu galak kepada pasien pada takut. Ini Joni mah kagak bisa galak, Bos. Joni mah orangnya halus. Mereka aja yang takut. Iya, takut ame tampang lu. Tampangmu memang tampang kriminal. Iya, aku mah tampang kriminal. Tetapi kan hatiku lembut. Mereka kagak tahu aja, Bos. Udahlah. Ini gara-gara memang ini Eyang Sidik Wacono yang memang meribut pasien-pasien kita, Bos. Nah, dari itu sangat saya sayangkan pemerintah desa Bangunjiwo tidak mampu waspada, tidak mengambil tindakan tegas. Maka dari itu saya juga minta kepada Mbah Mudin supaya ikut mengawasi. Assalamualaikum. Ya, karena nama saya singgung, saya memang mau ikut bicara, ya. Jadi memang betul sekali. Ini memang menurut saya,
Sudah to the point saja. To the point saja bahwa prakteknya Mbah Siti Wacono harus ditutup. Karena di samping itu merugikan, itu sebenarnya juga merupakan penyesatan. Karena apa? Membuat orang-orang pada musyrik, pada tidak percaya pada Tuhan, tapi lebih percaya kepada dukun. Nah, ini tidak bagus efeknya. Maka perdukunan ini harus ditutup. Maka saya usul kepada Pak Lurah supaya Pak Lurah selaku yang punya otoritas di desa ini segera menutup yang menjadi usaha Mbah Siti Wacono. Itu saja usulan saya. Gitu. Assalamualaikum. Terima kasih, ini yang saya tunggu-tunggu. Nah sekarang Pak Lurah gimana? Pak Lurah harus mampu ambil tindakan tegas. Nah, baik. Saya sebagai lurah memang perlu bertindak tegas. Sebab bertindak tegas itu menjadi kewajiban seorang lurah. Jadi kita tidak akan menjadi lurah kalau tidak bisa bertindak tegas. Maka tindakan tegas memang sangat diperlukan sekali oleh saya sebagai seorang lurah. Jangan sampai saya sebagai seorang lurah tidak mampu bertindak tegas. Maka saya akan bertindak tegas sebab saya sebagai seorang lurah. Matilah aku. Kok cuma muter-muter saja. Nah ini yang penting, ini juragan Bayan Tompel yang harus mewakili Pak Lurah. Bayan Tompel yang selaku pembisik Pak Lurah, kamu yang harus bicara. Sudah, kalau Pak Lurah yang disuruh ngomong cuma pusing saja, ngomong nggak pernah bener, cuma muter-muter, ini malah cuma bikin pusing. Kamu aja langsung sebagai juru bicaranya yang lebih jelas supaya bisa menyelesaikan persoalan ini. Baiklah Jos, begini bos, begini saja. Kalau Pak Lurah menggunakan otoritas kelurahan nanti malah justru salah, karena ini menyangkut hak demokrasi. Maka begini saja, saya akan menggunakan cara yang lain. Kita provokasi masyarakat supaya mendatangi, menyerang demo ke tempat prakteknya Mbah Siti, meminta untuk ditutup. Maka saya minta kerjasamanya dengan Mbah Siti Wacono, Mbah Mutin. Bagaimana supaya ikut-ikutan menggerakkan masanya supaya bisa memojokkan itu Mbah Siti Wacono menutup prakteknya perdukunan. Maka dari itu Joni, ya gimana bos? Kamu harus kumpulin orang, kumpulin massa, pokoknya berapapun biayanya nanti akan ditanggung oleh Juragan Bedor. Kamu harus kerahkan massa supaya demo ke tempat yang Siti Wacono, supaya yang Siti Wacono menutup tempat prakteknya. Iya bos, kalau gitu siap, saya berangkat sekarang juga bos.